Karena ini suku apa pangkat ini ganjil jadinya kalau fungsi ganjil itu biasanya kecenderungannya dia punya inverse. Saya kira semua fungsi ganjil biasanya punya inverse juga. Artinya maksudnya kalau kita lihat di sini yang pangkat 5 ini ya, pangkat 5. Oke. Recording in progress. Ya, gimana berarti? Pertama yang pertama berarti kan Y ya, Y sama dengan Fx ya. Fx itu akan sama dengan nomor 44 ya tadi. X pangkat 3 tambah 2 gitu dibagi dengan X pangkat 3 plus 1 pangkat 5. Kan berarti ya Pak, jadi Y pangkat 1/5 ya, benar ya? Y pangkat 1/5 akan sama dengan X pangkat 3 ditambah 2. Sebetulnya polanya sama dengan 43 lah ya. Terus X pangkat 3 plus 1. Ini disamakan penyebutnya berarti kan? Berarti X pangkat 3 plus 1 dikalikan dengan Y pangkat 5. Ini akan sama dengan X pangkat 3 pangkat 3 tambah 2 ya. Sehingga kalau ini jadinya apa? Kan X pangkat 3 ini bawa ke sana ya, berarti X pangkat 3 itu dikeluarkan dikalikan dengan Y pangkat 1/5 ya min 1 ya. Min 1 terus akan sama dengan 2 gitu ya. 2 dikurangi Y pangkat 1/5 gitu ya. Jadi maksud saya yang Y pangkat 1/5 kan kalikan 1 dibawa ke ruas kanan, kemudian X pangkat 3 dibawa ruas kiri. Sehingga jadinya seperti ini. Jadi X pangkat 3 tadi, X pangkat 3 itu akan sama dengan 2 min Y pangkat 1/5 ya dibagi dengan Y pangkat 1/5 min 1. Ya kan? Berarti X-nya, nah X-nya itu akan sama dengan ya 2 min Y pangkat 1/5 itu kan dibagi dengan Y pangkat 1/5 ini dikurang 1 ya. Terus pangkat kan berarti diakarkan lagi. Pangkat 1/3 kan gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya polanya mirip-mirip aja. Jadi nah ini kan X-nya udah gini, berarti X-nya ganti dengan F inverse-nya ya. F inverse dari Y. Nah, itu akan sama dengan itu tadi semua. Berarti 2 min Y pangkat 1/5
ya, dibagi dengan dibagi dengan Y pangkat 1/5 min 1 ya, min 1 pangkat 1/3. Sehingga ya F inverse X-nya gitu, jadi F inverse X-nya diganti ya semua. F inverse X-nya akan sama dengan ya Y-nya diganti dengan X. Berarti 2 min X pangkat 1/5 dibagi dengan X pangkat 1/5 min 1, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 1/3. Gitu, Mas. Ya, Pak. Paham. Nah, jadi artinya dibikin aja seperti ini langkah-langkahnya. Jadi mirip lah. Semua saya kira mirip juga, cuma mungkin yang kasus yang tadi itu memang harus ya sedikit banyak harus dibuat lah. Ya, mungkin ya sedikit agak ribet lah sedikit ya terkait dengan pangkat-pangkatnya tadi seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, lagi enggak? Saya belum paham itu, Pak, yang dari angka 3 ke angka 4. Langkah 3 ke 4 yang Iya. ini. Itu. Iya ya. Ya ini kan kalau saya tulis lagi kan yang sama dibawa ke ruas kan. Jadi artinya kan X pangkat 3 ini kan dibawa ke sana. Iya. Berarti apa? X pangkat 3. Bentar. Ini kok nggak X? Kenapa? Oh, saya salah ini. Oke. Berarti di sini ya. Ya, di sini nih. Di sini ke sini. Jadi yang sama dikumpulkan. Jadi X pangkat 3 kalikan dengan Y pangkat 1/5 gitu ya. Iya. Nah, yang X kuadratnya, X pangkat 3-nya dibawa ke ruas kiri. Jadi X pangkat 3, bentar. X pangkat 3, yang sininya berarti 2 kan gitu, tinggal 2 kan. Nah, yang ini nih, yang pengkalian ini, Ya. yang ini Oh, dibawa pindah ke kanan. gitu. Oh iya, oke. Min Y pangkat 1/5. Gitu, Mas. Oke. Ya. Ada lagi? Sampaikan. Kalau Pak, mau nanya, Pak. ya gimana? Yang nomor 37, Pak, aku masih bingung. X 37 kurang dari 0 itu maksudnya gimana, Pak? X kurang dari 0. Bentar ya. Kan kemarin kita sudah sampaikan bahwa supaya dia punya inverse kan harus monoton ya, monoton naik atau monoton turun kan. Nah, kalau fungsi fx ya, fx sama dengan ya, fx sama dengan apa kemarin? Ini sekarang mungkin 4x kuadrat misalnya, 4x kuadrat. 4 kuadrat. Ini kan grafiknya apa? Grafiknya ya kan gini. Grafik totalnya ya, grafik totalnya. Nah, itu gini. Nah, gini. Duh. Kok jadi lebih runcing ya, lebih cepat. Nah, gini. Ini X-nya ya. Nah, kalau yang seperti ini kan dia punya inverse nggak? Enggak. Kenapa? Karena sama. Karena untuk nilai X yang sama, nilai X yang berbeda gitu ya. Itu akan menghasilkan nilai Y yang sama kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, gini kan kemarin deh. Jadi artinya tidak boleh itu, harus fungsinya satu-satu harus atau monoton. Makanya diambil yang ruas ini, yang diambil yang ini. Mungkin warna lainnya. Yang diambil yang sini. Yang ini yang diambil, yang sini. Aduh. Bentar. Ini ada problem. Ya, yang ini yang diambil.
yang sini ya, yang ini ke sini. Kiri. Yang ini lebih kecil kan? Berarti kiri. Ya, Pak. Yang diambil yang itu. Sehingga kalau ini disyaratkan sebut saja apa namanya untuk X lebih kecil dari apa namanya 0, itu berarti grafik yang kita ambil adalah yang sisi kiri. Ya, yang diambil sisi kiri. Yang ini aja yang diambil. Ya, yang diambil yang ini. Ya, X-nya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0. Sehingga karena dia monoton turun, maka dia punya inverse kan gitu. Nah, inverse-nya gimana? Ya karena monoton turun, gitu tulis saja karena monoton turun, maka F-nya punya inverse. Ya, F-nya punya inverse. Ya. Nah, inverse-nya gimana ya? Sama, berarti Y sama dengan 4X kan, 4X kuadrat. 4X kuadrat. Terus apa? X-nya X kuadrat dulu ya, X kuadrat sama dengan 1/4 Y ya. Ya, Pak. Y. Nah, X-nya yang mana? X-nya yang Ya, kan. ya salah satu aja diambil, berarti apa? Akar dari gitu ya. Setengah dari akar Y kan gitu ya. Salah satu aja diambil, mau plus Y atau min Y, boleh aja. Ya. Jadi dari sini akan kita dapatkan bahwa apa ya? Ini kan ganti ya dengan F inverse Y ya, at inverse Y. Inverse Y sama dengan setengah akar Y. Kemudian di sini kita simpulkan bahwa inverse-nya at inverse X-nya itu akan sama dengan ya setengah dari akar Y. Setengah dari akar. Sorry, akar X ya. Gitu. Ini apa namanya? Jawaban. Itu Mas? Mas ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Silakan, ada yang lagi bertanyakan? Ya, silakan kalau ada yang tanyakan, kalau enggak kita lanjutkan. Kita kemarin sampai ini ya. Sampai sini ya kemarin ya, gambar ini ya. Apa fungsinya ya. Jangan lupa ya, PR-PR saya di-submit atau disampaikan di Google Drive ya, supaya saya bisa lihat juga. Ya, seperti ini untuk grafik fungsi inverse kemarin tadi ini merupakan pencerminan dari Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Nah, kita masuk ke fungsi logaritma. Misal ya, misal A lebih besar 0, dan A-nya tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1. Maka fungsi logaritma log AX itu didefinisikan sebagai inverse ya. Sebagai inverse dari fungsi eksponen A pangkat X. Sehingga ada implikasi atau hubungannya adalah Y sama dengan Y sama dengan A pangkat X jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan log bilangan dasarnya A, Y. Ya. Atau A log Y. Jadi bisa ditulis, mungkin sebut saja dengan, ya nggak tahu, kalau dulu saya pernah nulisnya seperti ini, ya A log X.
A log Y ya, A log Y, sorry. A log Y. Nah, gini. Sama ya, ini sama. A-nya di bawah sini itu artinya bilangan pokok. Jadi ini A log Y atau log AY gitu ya. Nah, itu ini apa? Inverse ya. Sehingga kalau kemarin kita mendapatkan ya grafik dari eksponennya ya. Eksponen A itu kan gini kemarin ya, seingat saya gini. Seperti ini. Ini adalah grafik dari Y sama dengan AX. A pangkat X ya. Maka karena inverse jadi dicerminkan oleh garis Y sama dengan X gitu. Jadi Y sama dengan X itu artinya bertukar peran ya. Y dengan X ya. Y sama dengan X. Nah, sehingga grafiknya itu seperti ini. Grafiknya seperti ini. Sifatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah Y sama dengan log A log X, sorry. A log X. A log X. Gitu ya. Jadi dicerminkan dia oleh Y sama X. Jadi ini punya sifat di sini ya, di titik sini. Nah, di sini itu adalah bahwa log 1 itu 0 ya. Log 1 itu 0. Ya, log 1 itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Apapun bilangan pokoknya, ini misalkan A itu, A log 1 dia 0. Ya. Sedangkan di sini kan punya sifat juga kan bahwa apa? Bahwa A pangkat 0 itu berapa? A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1 ya. Nah, ini. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi Anda lihat di sini sifat-sifatnya kalau X-nya menuju 0, itu nilai log-nya itu menuju tak hingga. Ya, menuju tak hingga sini. Menuju min tak hingga sini, sana ya. Sorry. Kalau X-nya menuju 0, oh ya betul ya, menuju 0, nilai log-nya itu menuju min tak hingga. Ya. Seperti itu. Oke. Nanti kita pelajari lah lebih lanjut di turunan ya. Turunan nanti akan kita coba lihat juga ya grafik-grafiknya dan sebagainya. Jadi ini pengetahuan aja seperti ini. Jadi nanti fungsi logaritma itu gambarnya yang ini, ya, Y sama dengan A log X gitu ya. Cuma keterhubungannya kalau misalkan kita punya Y sama dengan AX, maka X-nya itu bisa ditulis dalam bentuk log AY atau A log Y ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Log A1 itu 0. Log A1 itu 0. Kemudian log AB dibagi C itu sama dengan log AB dikurangi log AC. Ya. Kalau pembagian ya. Kemudian kalau log B kali C itu akan sama dengan log AB ditambah dengan log AC. Atau kalau misalkan agak lidahnya agak keluh gitu ya. Artinya maksudnya berapapun bilangan dasarnya gitu ya. Log B dibagi C itu sama dengan log B dikurang log C. Mau dia bilangan dasarnya 10, mau 2, mau A, mau 3, mau 300, berapapun hasilnya seperti ini. Jadi bahwa log log B bagi C itu adalah log B dikurang log C. Sedangkan log B dikalikan C itu akan sama dengan log B ditambah log C. Kemudian kalau ada persamaan seperti ini, ya, log B pangkat X, itu X-nya turun. Ya. X-nya turun jadi X log B. Jadi log BX itu akan sama dengan log B. Ya. Favorit kelas apa jawabnya? Olympus. Itu lagi di mana nih? Oke ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau sampaikan, silakan. Jadi grafiknya simetri ya, terhadap Y sama dengan X grafik log itu. Karena dia inverse. Oke. Contoh ya, contoh.
carilah X yang memenuhi log 2, 8 sama dengan X. Ya. Jadi kalau Anda pusing, ya mungkin saya coba tulis dalam bentuk lain dulu ya. Nah kan, ini kan sama dengan apa? Sebentar. Kan sama dengan apa? 2 ya. 2 log 8 gitu sama dengan X. Gitu ya. Terus kemudian ini akan sama dengan 2 log gitu ya. Log apa? 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan X. Nah, kalau sifat pangkat kan turun ya, turun. Jadi 3, 2 log 2. Ya. 3 log 2, 2 log 2 sama dengan X. Nah, 2 log 2 itu 1. 2 log 2 itu 1. Asal sama aja bilang dasarnya dengan apa yang ini ya. 10 log 10 itu 1. 8 log 8 itu 1. Kenapa ini 1? Karena sifat ini kan jadi log apa? Log 2 gitu kan. Nah, bilangan dasar itu jadi apa? Jadi log di bawahnya. Log berapa? Log apa? Log 2 ya, log 2. Jadi yang 2 ini, 2 itu jadi gini. Jadi seperti ini ya. Sehingga akan sama dengan 1. Sehingga ini akan sama dengan X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Ya, seperti itu. Jadi apapun log Anda, tapi kalau bilangan dasarnya sama dengan log tadi itu 1 nilainya. Mau 100 log 100 ya 1. 1 juta log 1 juta 1 ya. Karena sifat 2 bilangan dasar itu 2 log 2 itu 2-nya jadi turun ke bawah gitu ya. Log 2 dibagi log 2. Oke, berikutnya ya, carilah nilai yang memenuhi log 5 X sama dengan 3. Ya, seperti tadi ya, kalau misalnya Anda bingung tulisannya, tinggal aja tulis ya 5 log ya. Log X gitu sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Terus apa? Tadi kan sudah saya bilang bahwa log X itu ya, kalau log 5 itu jadi di bawah kan, log 5. Log 5. Oke, sama dengan 3 kan. Nah, log 5 itu kan tidak sama 0, akhirnya dikalikan ya. Jadi log X itu akan sama dengan 3 log 5. 3 log 5. 3 log 5. Nah, sifat dari ini apa? Nah, ini log X-nya gitu, log X-nya. Nah, sifat kalau di depan itu bisa ditarik ke atas ya, bisa ditarik ke log. Kalau ditarik ke log jadi 5 pangkat 3 ya, 5 pangkat 3. Sehingga X-nya itu karena ini log sama ya. Artinya X-nya berarti apa? Ya 5 pangkat 3. Atau sama dengan 125 gitu. Mana? Oke, itu caranya ya. Ini hanya penulisan lain aja bentuk supaya Anda tidak bingung dengan penulisan-penulisan ini ya. Nah, seperti ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari contoh 2 ini. Kalau enggak kita lanjutkan. Cukup jelas? Jelas ya? Ya, Anda perlu ingat-ingat baik ya, ingat-ingat ini ya, ini ya. Terus apa lagi ya? Udah itu aja kayaknya ya. Atau sifat yang ini ya, log itu di apa? Membagi bawahnya log sama ya. Jadi artinya kalau log 10 itu apa? Kan kalau nggak ada bilangan dasarnya kan dianggap 10 kan. Log 10 itu 1. Log 10 itu 1. Jadi kalau log 10 berapa? Itu sama dengan log 10 dibagi log 10. Jadi 1 nilainya ya. Jadi kenapa log 10 itu 1? Karena tadi itu ya. Log 10 dibagi log 10 tadi ya. Jadi sama dengan 1. Oke. Semoga mengerti.
Silahkan kalau ada yang sampaikan. Kalau enggak, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan grafiknya ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Ini sebagai bukti aja ya. Jadi misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 2x, 2 pangkat x ya. Bila dihitung nilainya atau y sama dengan 2x tadi untuk beberapa nilai x diperoleh pasangan tabel seperti ini. Jadi titiknya kalau min 3 berarti 0,125. Min 3 ya, min 3. 3 di sini ya. Yang ini. Bentar. Ya. Udah latihan. Kelihatan nggak nih? Masih kelihatan ya? Jadi pasangannya adalah min 0,25 ini. Sorry. Iya. Yang ini titiknya. Terus kemudian min 2,025 ini titik. Min 1,05 ini. Kemudian 0,1 ini. Ya. Terus kemudian 1,2 ini. Terus kemudian 2,4 ini. Terus kemudian 3,8 ini. Ya kan 3 di sini 0,8 ya. Terus kemudian kita coba lihat aja GX-nya misalkan log 2x ya atau 2 log x. Yang tadi dikatakan di depan merupakan inverse dari fungsi eksponen 2 pangkat x. Oleh karena itu nilai-nilainya itu dapat diperoleh dengan menukar ya peran x dan y dari fungsi 2 pangkat x sehingga diperoleh tabel seperti ini. Jadi dibalik yang tadi itu berperan sebagai x-nya jadi ditukar jadi y-nya. Di 0,125 kan di atas ini fungsi y. Apa nilai y? Di sini jadi nilai x. Jadi dibalik aja ditukar. Hingga titik-titiknya jadi seperti ini. Jadi titik yang apa? Yang ini 0,125,3 itu di sini ya ini. Terus kemudian 0,25 berapa? 2 min 2. Kemudian 0,5 min 1, kemudian 1,0 ya, 1,0 yang tadi membuat apa? Log 1 itu 0 ya, log 1 itu 0. Kemudian berikutnya ya 2,1. 2,1, 4,2 dan 4,2, kemudian 8,3 ya di sini. Jadi melengkungnya itu dipetakan oleh sumbu y sama dengan x ini ya. Sumbu dengan x ini. Seperti itu. Ini adalah grafik dari y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan log bilangan dasar 2x seperti itu. Jadi artinya ya inverse ya, karena inverse ya 2x dan log bilangan dasar 2x itu adalah inverse-nya. Ya. Oke. Dan kalau ada yang disampaikan, kalau enggak kita langsung ke latihan. Ya. Nah, misalkan ya, yang nomor 1 misalkan. Carilah nilai X yang memenuhi ini. Yang udah bisa nih? Kira-kira gimana nih, nomor 1 nih? Gimana? Saya coba contohin ya, kira-kira yang nomor itu apa ya jawabannya? Bentar. Oke. Yang nomor pertama ya, yang A misalnya. A, oh, terlalu kurang jelas ya. Yang A ya, itu adalah log bilangan dasar 4 gitu ya. Atau saya tulis di sini ya sama aja ya. 4 1 dibagi 2x gitu. Sama dengan 3. Sama dengan 3. 1/128. Ya, Daud, apa Daud? Jawabannya 1/128. Apanya? Seper. X-nya ya, X-nya. Ya. Apa ya? Kita lihat. Kita lihat. Oke, berarti habis ini gimana, Daud? Berarti negatif ini ya? Dibalik ya?
Ini maksudnya dibalik jadi gini. Boleh ya, gini ya? Ya. Yang bilangan pokok tadi jadi di sini, di bawah. Ya, log 4 ya, log 4. Sama dengan 3. Terus dikalikan sana, jadi log berapa? Log 2x 2x supaya mudah aja ini ya. 2x minnya saya bawa ke sana ya sekalian ya. Jadi min 3 log 4. Log 4. Gitu ya. 4-nya dikalikan ke sana ya. Jadi apa? Ya log 2 tadi, log 2x itu akan sama dengan berapa? Log 4 gitu ya, log 4 pangkat min 3, pangkat min 3. Ya, ini. Nah, sehingga di sini akan didapatkan 2x tadi itu akan sama dengan 4 pangkat min 3 ya. 3. Iya. Jadi x-nya itu sendiri akan sama dengan, saya bikin gini boleh ya, 2 pangkat 2 terus kemudian pangkatkan min 3 gitu ya. Min 3 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Jadi X-nya tadi akan sama dengan, kan berarti yang atas itu dicoret 1 ya. Kan jadinya apa? 2 pangkat min 6 ya dibagi dengan 2. Artinya berarti X-nya itu akan sama dengan berapa? 2 pangkat 5 min 5 atau 2 pangkat min 7? Pangkat min 7. Min 7. Oke, ini jawabannya ya. Di X-nya yang memenuhi itu adalah X pangkat 128. 2 pangkat min 7. Apa? Berapa nih hasilnya? 128. Oke. Ya, saya nggak kalau hal seperti itu nggak pernah saya hitung. Tapi ya nggak apa-apa lah kita. Berapa? 128 ya? Ya, 1/128. 1 dibagi 128. Oke. Seperti itu caranya ya. Caranya. Silakan kalau ada yang mau ini disampaikan. Langkahnya gitu aja ya. Kalau untuk yang nomor yang D apa? Yang D, yang ini nih, yang terakhir. Yang ini berapa nih? Minus dibagi ya kalau minus. Ya, nggak tahu. Anda bisa kerjain di sini nggak, Yus? Bisa dikerjain di sini nggak? Ada yang bisa nggak nih? Coba kerjain di sini. Anda bisa ngoret-ngoret nggak? Saya kira bisa. Bisa? Susah ya? Ya, seperti itu ya. Ada lagi mungkin contoh lain? Oke, yang D ya. Menurut Anda mungkin susah D ya, misalkan contoh D. Yang D-nya ya, D-nya lagi. D-nya gimana kira-kira? Oke, jadinya 5 log ya, kan negatif kurangi ya. Kalau dikurangi berarti atau saya tulis dulu lah apa adanya ya. Dijadiin bagi. Ya, oke. Ditulis apa adanya dulu ya. Tulis apa adanya, ini dikurangi log dari X ya, pangkat 5 juga. Kok susah sekali tulisnya. Oke, 5 ya. Nah, sama dengan 1. Ya, ini kan berarti dikumpulkan dulu ya. 5 log dari kalau pengurangan ya, pengurangan itu jadi pembagian ya. Jadi X tambah 3 bagi X gitu ya, bagi X. Ini ya, begini sama dengan 1. Nah, tadi apa? 0 ya berarti. Kan log gitu ya, log X tambah 3
dibagi dengan X ya. Nah, ini kan dibagi dengan log 5. Log 5 dikalikan ke samping, jadinya log 5 saja kan? Log 5 saja. Log 5 saja. Gitu. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa ya, X tambah 3 dibagi dengan X itu akan sama dengan 5. Sama dengan 5. Terus apalagi 5X ya sama dengan X tambah 3. Nah, kira-kira dikalikan ya, dibawa ke sana jadi 4X sama dengan 3. Jadi X-nya berapa? X-nya adalah 3/4. Ya, seperti itu ya. Itu caranya ya, caranya seperti ini. Jadi kalau 5 log kan 5 itu nilai dasarnya, itu bisa log X tambah 3 dibagi X dibagi log 5, nah log 5-nya dikalikan ke ruas kanan. Jadi kalikan dengan 1 jadi log 5, terus kemudian karena ini log sama sehingga ya hilang ya, atau coret ya. Coret sehingga kita dapatkan identitas X tambah 3 dibagi X sama dengan 5. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan nilai dari X. Oke, yang berikutnya nih yang nomor yang carilah C ini gimana? C dan A dari fungsi eksponen fx sama dengan CAX yang grafiknya di bawah ini. Kira-kira gimana cara gambarnya? Cara mencarinya gimana? Kira-kira gimana itu? Ini kan berarti kita punya apa itu? Nilainya 1,5 ya, sama dengan 0 ya. Yang di sini nih. Ini kebetulan kalau di grafiknya, ini kan nilainya berapa? 1,5 ya. Ini saat kalau X-nya 0. X-nya 0, jadi kita dapatkan C-nya berapa? C-nya adalah 1,5. Betul nggak? Halo? Gimana? Yang ini kan berarti pusat, ini kan nilai X-nya berapa nih? Kan nilai X-nya 0 kan? Ini kan berarti titiknya apa? 0,1,5 kan? Iya. 1,5 kan? Satu setengah, mungkin supaya membedakan supaya ini 1,5 ini. Artinya maksudnya untuk pada saat X-nya 0, pada saat X-nya 0, itu kan nilai Y-nya, ya, nilai Y-nya itu kan sama dengan berapa? 1,5. Ya, C 1,5 kan? 1,5. Sehingga apa? Ya, berarti 1,5 itu, 1,5 kok gini. Ya, bolehlah gini lah. Pusing ya. 1,5 itu akan sama dengan C gitu ya. A pangkat 0 kan? Ya enggak? Nah, pangkat 0 itu kan 1. Jadi C-nya sama dengan 1,5. Paham sampai sini? Ya. Nah, terus berikutnya di titik berikutnya di titik melalui titik berapa? 1,3 kan? Ya. Artinya berapa berarti itu? Berarti Y-nya adalah 3 kan? Y-nya 3 kan apa namanya? Grafiknya kan, grafik atau di atas lagi. Di sini aja ya. Grafik tulis sendiri dia. Grafik melalui A ya, ini titik 0, ini dan B-nya itu sebut saja melalui titik apa? Titik apa? Eh, 1,3. Jadi 3 C-nya tadi kan 1,5 ya.
1/2 itu berapa? 3/2 gitu ya? 3/2. Terus kemudian A-nya pangkat apa? Pangkat 1 ya? Ya. Nah, dari sini udah langsung ketemu nih. Jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan 2 ya? 2. Nah, Ya. A-nya 2. Sehingga dari sini grafiknya gimana nih kira-kira grafiknya? Jadi grafiknya apa? Grafik persamaan grafiknya adalah persamaan grafiknya mana apa? Y sama dengan 3/2 AX kan gitu. 2 pangkat. Ini kan 2 ya, 2 pangkat X gitu aja tuh. Nah, dah gitu. Ini grafiknya. Sama grafiknya. Nah, seperti itu. Caranya. Ini yang grafik ya. Jadi grafik tadi melalui titik yang pertama melalui 0,1,5 kan ya. Kemudian berikutnya melalui titik 1,3. Sehingga dari sini yang pertama kita dapatkan C-nya 1,5. Untuk kasus di titik 1,3 dia dapatkan A-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu paling cara-caranya ya menyelesaikannya. Saya kira sangat gampang lah ya. Saya mau disampaikan silakan sebelum ini silakan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Paham, Pak? Mana? Ada yang kurang paham nggak? Ada yang ini? Ada yang jadi yang perlu kita bahas lagi atau seperti apa? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya tidak mau menyampaikan apa-apa, Pak. Nggak masalah juga ya. Siapa tahu Anda mau menyampaikan sesuatu tapi takut, gitu nggak masalah. Oke, saya save dulu ya. Oke, ini contoh yang ini ya. Nanti untuk yang selebihnya silahkan Anda kerjakan. Berarti Anda perlu kerjakan yang ini ya, nomor B-nya yang ini sama yang ini belum kerjakan ya. Kalau tidak salah ini nilainya 1 nih. X-nya 1, betul? Ada yang udah nyoba nih X-nya 1? Udah Pak. Betul? Betul, Pak. Kalau yang ini berapa, San? Yang itu belum itu. 9, Pak. 9? 9 sih. Iya. 9 ya, sebentar. Saya coba cek. 9 loh. Oke, 9. Iya benar 9. 9 ya? Oke, ya. 9 sama log. Ini 9. 3%. Oh ya. Oke. 9 ya berarti ya, nilai X-nya 9. Ini yang nilainya X-nya sama dengan 1. Nah, nanti kalau ini ya silakan untuk diskusikan ya dengan teman Anda kalau misalkan susah-susah semua untuk ini kok bahasanya terlalu tinggi, nanti boleh lah kita bahas sendiri ya. Sendiri boleh. Minggu depan ya. Ya, minggu depan itu kalau tidak salah ujian untuk CLO 1 itu bisa hari Kamis kayaknya. Hari Kamis. Ya nanti akan diberitahukan lah. Tadi itu masih ada rame juga ya terkait dengan itu. Saya coba cek dulu ya di grup dosen ya. Belum ada, masih Kamis ya, Kamis tanggal berapa berarti ya? Tanggal 21 Oktober. Pelaksananya juga malam ya, malam. Pukul di rentang waktu 17.30 sampai 20.30.
Jadi soal itu dibuka dari 17.30 sampai 22.30. Ini berarti ini ya, kalau kayak gini berarti WIB ya, karena takutnya Anda di Makassar kan beda lagi ya. Makassar sekarang udah pukul berapa jam segini? Udah mau setengah 6, Pak. Setengah 6. Nah, itu nama pengerjaannya 60 menit nanti ya, 60 menit. Terus kemudian attempt yang diperbolehkan 2 kali. Jadi Anda bisa melakukan 2 kali tes gitu ya, di soal yang sama. Dan juga soal yang sama, maksudnya di LMS yang sama, di rentang waktu 17.30 sampai 20.30 WIB. Jadi nanti biar Anda menyesuaikan yang di WITA atau mungkin yang di WIT ya, waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia bagian apa? Tengah dan Timur. Ya, tengah itu WITA ya. WITA dan WIT, WITA dan WIT. Oke. Nah, saya cuma tidak akan mengajarkan ini, ya, tidak mengajarkan ini. Cuma saya pengen Anda membaca aja. Tapi kalau bisa membacanya tiap hari ya. Karena nilai apa kos, sin, tangen, sin kos tangen, terus kemudian kotangen, koseken dan sebagainya itu akan terus ada ya, di turunan ada, di integral ada, di limit ada ya. Di limit ada, di turunan ada, di semua lini kayaknya mungkin itu hampir semua sin dan kos itu ada. Dan sin dan kos itu sering sekali merepotkan ya, atau saya nggak tahu juga sih. Kalau saya suka sekali sin kos itu karena dia berulang terus ya, turunan sin kos, turunan kos min sin, turunan min sin min kos, turunan min kos sin. Jadi balik lagi. Senang saya kalau menjumpai sin kos itu. Ya, baik itu dimanapun ya, di limit, mau di turunan, mau di integral, saya suka. Karena apa? Karena tidak jauh-jauh beda di situ aja gitu. Kalau sin ya kos, kalau kos ya sin gitu ya. Kalau tangan kotangan, kalau second kosecond gitu aja. Jadi berbalik-balik di situ aja. Jadinya ya enak gitu kalau dicoba di nyet-nyet gitu. Dan biasanya memang beberapa ini ya, beberapa yang ada itu misalkan kayak seperti ini nggak keluar ya, ini nggak keluar di ujian di TLO 1, tapi saya minta kepada Anda untuk menghafalkan saja ya, bentuk-bentuk seperti ini, jadi seperti ini, jadi seperti ini gitu. Terus ini juga sedikit banyak diperlukan ya. Kalau penambahan sin tambah sin, kos tambah kos, kemudian kalau sin kali sin kos kali kos, sin kali kos itu seperti apa. Terus ini juga sebetulnya ya perlu Anda pahami aja ya, perlu Anda pahami nanti suatu saat kita akan butuh ini. Nah ini juga persamaan identitas ini, terus bisa menjadi bawah ini karena ini dibagi ya. Yang ini kan ini persamaan identitas ya, Pitagoras sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Terus kemudian dibagi dengan sin kuadrat semua. Sin kuadrat x dibagi sin kuadrat x jadi 1. Ditambah dengan cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X, nah ini dibagi dengan sin kuadrat X. Terus kemudian dibagi cos semua. Jadi sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X, itu sama dengan tangen kuadrat X, cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X 1, sama dengan 1 dibagi cos kuadrat X, second kuadrat. Jadi 1 tambah tangan kuadrat X sama dengan second kuadrat X itu adalah penjabaran dari yang di atas ini. Pada saat yang di atas ini dibagi dengan cos, ya, dibagi dengan cos kuadrat. Jadi ini dibagi dengan cos kuadrat. Cos kuadrat. Ya, cos kuadrat X. Terus bentuk yang di bawahnya, ini terjadi jika apa? Dibagi dengan kuadrat sin X. Ya. Sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Ya dibagi gitu. Jadi artinya sebetulnya
bentuk yang ini maupun bentuk yang ini itu adalah pengembangan dari bentuk yang ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali 1. Jadi kalau kita bicara terkait dengan lingkaran, ya, lingkaran itu pasti larinya ke sini. Ya kan lingkaran itu apa sih persamaannya? X kuadrat apa? Ditambah dengan Y kuadrat gitu ya. Iya. Sama dengan 1 kan? Ya. Nah, Ya. ini kan lingkaran jadi 1. Nah, kalau Anda lihat di sini X-nya apa? X-nya itu adalah cos T, ya. Cos apa sin X itu cenderung apa? Sin T ya. Nah, ini sin T. Sin kuadrat T. Nah, ini jadi ini juga ditambah dengan cos kuadrat T. Cos kuadrat T. Sama dengan 1. Dengan mengambil X-nya itu adalah sin T, gitu ya, sebut saja sin T. Sedangkan Y-nya itu adalah cos T. Jadi kalau kita bicara terkait dengan trigonometri, itu didasarkan pada lingkaran satuan. Ya. Jadi lingkaran satuan dengan mengambil X sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, nanti ada juga fungsi yang didasarkan pada elips satuannya, X kuadrat atau hiperbola satuan. Ini Y kuadrat X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama 1. Ini kan hiperbola ya. Ini kan hiperbola. Nah, ada fungsi yang didasarkan pada hiperbola. Namanya fungsi hiperbolik. Ya. Jadi kalau lingkaran satuan itu menghasilkan fungsi trigonometri, sedangkan kalau fungsi hiperbolik itu menghasilkan salah ngomong ya. Jadi kalau lingkaran itu menghasilkan fungsi trigonometri, sedangkan hiperbolik itu hiperbola sama hiperbola itu menghasilkan fungsi hiperbolik. Nah, tapi nanti ini nggak terlalu banyak dibahas ya, tapi yang kita coba tonjolkan ini. Dan ini senantiasa muncul. Dan saya nggak tahu juga Anda mengalami kesulitan di sini gitu. Padahal sebetulnya ya dengan sudut-sudut istimewa, dengan persamaan identitas, kemudian identitas terkait dengan double angel ini ya, atau separuh angel ini, half angel, dan sum identitas dan produk dan sebagainya itu sebenarnya gampang kita coba hafalkan ya. Hafalkan ya sebetulnya nggak usah dihafalin, ya cuma di ini aja. Apa namanya? Dibaca berulang kali aja. Setiap kaat baca ini dulu, gitu. Saya baca ini. Ya, ini Anda juga bisa lihat. Nah, ini fungsi ganjil, fungsi genap. Jadi kalau kita tanya di sini, kira-kira sin itu fungsi ganjil genap. Kemarin udah dibahas ya. Apa? Sin fungsi ganjil, fungsi genap. Halo. Sin itu fungsi Ganjil. ganjil. Kenapa? Karena sin min X itu sama dengan min sin X. Cos fungsi ganjil genap. Kenapa? Nah, kenapa? Karena cos min X itu sama dengan cos X. Jadi kemarin kan sudah kita bahas, kalau sin itu kan simetri terhadap titik pusat ya. Jadi kan sin kan kemarin digambarkan apa? Sin itu kan digambarkan gini kan. Ini saya coba cek di ini kan gini kan, gini ya kan. Terus dicerminkan lagi kan ke sana, ya kan gitu ya. Kalau sin kan gitu. Kalau cos gimana? Cos itu kan apa namanya? Dari sini ya, dari sini ke sini. Ah, gini. Ya kan cos kan gini. Nah, artinya dia dicerminkan oleh sumbu Y. Kalau sin itu dicerminkan oleh titik 0,0 ya. Sehingga nilai sin itu adalah fungsi ganjil karena dicerminkan oleh titik 0,0, sedangkan cos itu fungsi genap karena dicerminkan oleh sumbu Y. Tangan fungsi ganjil, fungsi genap. Tangan, ini nih. Ganjil, ya kan? Karena sini tangan itu kan apa? Samanya kan gini ya. Seingat saya ini. Seingat saya ya. Seingat saya gini. Benar nggak gini?
fungsinya. Ya nggak? Halo? Dia dicerminkan oleh ini ya. Ini tangan. Tangan seperti ini. Nanti ada garis lagi gitu ya. Terus muncul lagi kan gitu ya. Muncul lagi gitu ya. Terus kalau nggak salah periodik kan, periodik 180 gitu ya. Terus kemudian ada lagi gambarnya lagi gitu ya. Nah, gitu. Tangan kan seperti itu. Jadi ya kita lihat aja dia dicerminkan oleh titik sumbunya ya. Sehingga nilai tangan negatif X itu akan sama dengan negatif tangan. Ya. Dan Anda harus paham terkait dengan kuadran ya, kuadran. Kuadran 1 itu yang positif apa? Yang negatif apa? Semua ya. Semua positif. Ya enggak? Ya. Terus yang ini apa? Yang kuadran 2? Semua siswa tukang cukur. Jadi apa? Siswa. Siswa itu berarti sin. Sin. Yang kuadran 3, tukang. Tukang itu tangan, ya kan? Nah, saya ngapalinnya gitu. Tangan. Kalau yang kuadran 4 berarti cukur, berarti kos. Jadi saya ngapalinnya kalau terkait dengan kuadran berapa dia negatif positif, itu biasanya saya sebut semua siswa tukang cukur. Semua siswa tukang cukur. Nggak tahu saya, kalau Anda ngapalnya gimana? Kalau saya ngapalnya gitu. Semua siswa tukang cukur. Artinya semua itu berarti semua di sini itu positif. Di kuadran 2 itu yang positif banyak sin. Kuadran 3 yang positif banyak tangan. Kuadran 4 itu yang positif hanya kos. Ya. Semua siswa tukang cukur. Semua siswa tukang cukur. Itu yang ngapalin kalau di kuadran ya. Ngapalin kuadran positif negatifnya ya, seperti itu. Silakan Anda kalau pengen menghafal sesuatu itu ya carilah kira-kira yang mudah, yang menurut Anda mudah menghafal itu seperti apa. Nah, sebagai ini cuma sebagai apa namanya semacam ini ya. Anda pelajari ini cuma saya tidak ingin Anda menghafal, cuma baca aja ya, baca setiap kita memulai kuliah atau memulai membaca kalkulus tuh kalau bisa baca ini ya, rumus-rumus ini. Ya, harapannya dengan membaca terlalu sering itu bisa jadi Anda akan menghafal dengan sendirinya, ya. Menghafal dengan sendirinya. Oke, seperti itu. Ini untuk fungsi trigonometri dan ini saya ini tidak masuk di ujian CLO. Ujian CLO itu sampai cuma fungsi logaritma tadi ke atas ya, jadi sampai sistem bilangan real. Oke. Nah, ini contoh-contoh fungsi eksponen dan logaritma. Yang 1 sampai 6 itu Anda suruh mensketsakan grafiknya. Kemudian 7 sampai 10 itu Anda mensketsakan grafik ya, diberikan fungsi logaritmik ini. Kemudian yang problem 17 sampai 14 ini Anda disuruh mencari nilai X ya. Dengan konsep ini log bilangan dasar A, B itu sama dengan C itu sama dengan A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Nah, silakan Anda coba. Ini kalau nggak salah ini tadi udah dibahas ya, udah dibahas. Ini kira-kira 21 juga udah dibahas. Tuh, ini udah dibahas juga ya. Sekarang ini udah dibahas semua jangan-jangan ya. Sudah ada nih ya 1 2 3 4 ini sudah ada semua. Tinggal Anda kerjakan saja hasilnya seperti apa. Terus kemudian yang atas ini saya kira gampang lah ya, ini gampang. Ini kira-kira yang nomor 17 kira-kira apa hasilnya? Tiga. 3, Pak. Enggak ya, betul ya? Oke. Pinter Anda tuh. Yang lainnya gimana? Tahu nggak 3 itu dari mana? Kamu nggak bisa ini, Daud, untuk mau ngoret-ngoret di sini? Gak bisa, saya udah tahu. Pakai ini annotate. Ada nggak di situ? Annotate. Kalau diarahkan ke kursor ke bawah, itu ada annotate gitu. Nah itu bisa apa yang nulis nih? Kaisar. Atau ngerjainnya aja Kaisar, coba Kaisar, gimana Kaisar? Nomor 1 ya nih ya. Ini apaan kok langsung 8 sama dengan 2 pangkat 3 gitu gimana? Coba kerjaan, Kaisar, coba kerjaan, Kaisar. Iya, tuh sebentar, Pak. Oh, enggak. Kalau saya pakai Wacom. Kayak Wacom ada papan khusus di sampingnya, jadi bisa. Tapi memang karena tulisan saya itu
Kan saya sudah bilang, saya cita-cita jadi dokter, tapi yang jadi tulisannya. Nah, monggo. Ini dihapus dulu ya. Ini kok nggak bisa? Dulu, nah. Stop, sekarang kerjain coba. Nomor 17. Memang enak, memang mudah nulis di situ. 2 log 8. Oke, so 2 log 8 sama dengan ya. Oke, berikutnya. Log 2 pangkat 3. Stop, enggak? Tapi kayak gitu tuh jadi rancu itu, jadi rancu. Ini rancu. Jadi masa 2 log 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan X. Artinya maksudnya 3-nya diturunkan dulu atuh. Oh iya, oh, lupa. Nanti jadi bingung nanti yang lain. Jadi 3 2 log. Nah, 2 log 2 sama dengan X. Nah, ini 2 log 2 itu kan 1 gitu kan. Jadi akan sama dengan gitu baru enak. Oh, good. Ya gitu jawabnya teh. Jangan sampai tadi diputerin gitu. Hanya kamu aja yang tahu itu. Yang lainnya pasti nggak tahu gitu. Wes gaya deh. Yang lainnya gimana? Bisa ya dicoba-coba dulu ya. Dicoba-coba dulu.